Ayam jago. Ayam Bangsin, ayam jago. Season 2 itu berarti. Dan Ya plus kan? di saat mereka pun kita tidak punya retribution, mereka berani untuk berada di area tersebut dan sering banget bisa menang melawan orang yang memegang retribution. Tapi- Sama dua hero sih sebenarnya yang menurut aku tidak begitu lepas dari RRQ Hoshi. Link dan juga Cloud. Itu kayak sosok Bangsin dan juga Albert. Ya. Yang kita kenal bagaimana dengan pemetaan dia sebagai salah satu sosok jungler yang begitu Oke. penting. Tapi terkadang dia mencoba untuk melakukan inisiasi. Dan ini dia yang mungkin sempat dimention juga sama Ranger Mas bahwa Lemon itu memiliki pola permainan yang sama. Dia akan membuka team fight, dia akan membuka ultimate dengan macro play dan tujuan. Perhitungannya sangat amat matang aku bilang. Karena apa? Karena dia udah memikirkan bagaimana cara membuat Skylar-nya ini bebas. Dan ini, tapi itu pun harus digarisbawahi, harus nyambung juga dengan rekan-rekan. Kalau Iya, ada iya, yang tidak iya. nyambung, ada yang keempatnya tidak mengerti, buset. Jalan sendiri tuh Pak ujung-ujungnya. Makanya dibilang untuk sekarang, Lemon one step ahead. Yap. Tapi secara tidak langsung, member RRQ Hoshi mulai menyusul bagaimana langkah Itu tersebut. sisi positifnya. Itu sisi positifnya. Sisi positifnya, semua Wah, juga termotivasi. Pemikirannya jadi sama, jadi Ya. satu kepala. Itu yang poin plusnya. Tapi gue bener-bener Weh. pengen lihat sih gameplay yang berbeda dari Bigetron adanya Marky Kalin dan lihat Povius. Berarti tandanya dengan kemungkinan besar Pak Vito, Pakito, One-One, One-One, Lancelot, Benedetta, semuanya bisa keluar. Hero Dash yang bener-bener akan coba keluar dari tim RRQ. Tapi di Bahkan sebelah kanan, Lancelot, ingat. bahkan kanan, jangan lupa untuk tutup Valentina. Oke, kalau kita ngomongin soal Valentina, mungkin akan diamankan kalau misalkan dilepaskan ya oleh Lemon. Tapi di sini juga ada satu hero yang menurutku lumayan mahal, One-One. One-One. One-One yang masih belum di-ban, apakah bakal dikontes? Karena Yep. kalau ngomongin soal gold lane, untuk sekarang One-One ya bakal secure banget untuk late game. Kita tahu bagaimana crossbow of tank itu Momentumnya. pedih sekali, tapi untuk sekarang Valentina Valentina. dan Franco mungkin akan terbuka. Ya, Franco, Begitu apa banyak pilihan. One-One? Franco. Franco. Ini mahal banget buat RRQ Hoshi. Oke, Franco mau untuk RRQ Hoshi. Pak Pulung. Franco. Karena apabila lu mengambil dengan One-One, tapi sebelumnya Moreno, Lemon kan memang millennial legend ya. Ngeri sih lawan dia, tapi harus siap juga One-One ternyata. Wow. Dan hal terbaik menurut gue, ini hal terbaik menurut gue ya, di saat ada One-One, lu udah wajib punya hero yang bisa punya efek suppress. Benar, suppress. Oke. Wajib. Kanan punya Franco sekarang. Franco. Tapi kiri, ini kenapa Nah. One-One? Karena mereka ini menganggap Bigetron ini akan kuat Di late mid game. to the late game. Iya. Jadi mereka harus secure. Oke. Oh, jangan Finn lupakan punya satu hero, ya. Finn punya Franco, tapi jangan lupa momentum yang didapatkan Finn memang harus tepat. Malah menurut aku jangan fokus ke Franco-nya. Yes, Ini betul. second pick. Ya. Second picknya. Fokus ke Esmeralda-nya. Ingat R7 dengan Esmeralda ini sangat annoying sekali. Laning phase dia clear cepat, rotasi segala macam Ini dia bisa ambil Cloud. unggulkan. Ambil Cloud kalau mereka mau main. Malah menurutku Cloud tadi belakangan. Cloud or Betty, kalau menurut aku combo yang Atau di terbaik gigi juga ketiga. Aku bakal ngambil ini Franco dan juga Esmeralda. Karena Esmeralda. ngomongin soal Esmeralda, Oh. ini juga begitu power. Apalagi kita ngomongin soal bagaimana late game-nya nanti, tapi ternyata Akai. Junglernya dulu. Junglernya dulu. Junglernya dulu. Wah, Junglernya ini dulu. jujur ya, ini Bigetron Alpha berani banget. Yes. Untuk mengkontes Dobrakan beberapa lagi. hero, ya beberapa hero yang sebenarnya untuk di laning phase-nya bisa menangin. Yes, tapi yang kemungkinan besar dari sisi sebelah kiri dari tim RRQ Hoshi ini akan ada perebutan jungler lagi atau tidak? Karena mungkin kalau dia tidak mengamankan jungler dari Balmond sekarang sudah bakal ditutup di next Oke. phase-nya. Dan Moreno itu aku lihatnya dia itu mid laner yang punya potensi ya kalau dikasih jam terbang. Oh. Mamang. Gue luar biasa nih, kalau memang dia kan juga dulu dikasih jam terbang kan. Iya. Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya jadi, ujung-ujungnya jadi. Golden Boy dalam Golden Boy dengan positioning kita tahu Yves-nya dia juga cukup mahal Yap. tentu dari Clay, tapi balik lagi untuk sekarang Waduh. ada Atlas dan juga ada pergerakan dari Pakito yang mungkin kita akan lihat bagaimana fleksibelnya Pakito bisa ditaruh di XP lane, bisa ditaruh juga di bagian jungler. Kita tahu Albert dengan berbagai macam eksekusinya dia, finishingnya dia itu selalu on point. Ya, mungkin ini di jungler sih, Be. Karena gini, sebagai jungler bisa jadi matanya untuk Albert ini akan lebih berfokus untuk eksekusi di belakang. Tapi masalahnya, Be, Iya kan? ini memancing keributan. Kenapa? Betul. Dia bersinar sekali untuk di laning phase-nya, Oke. di jungle-nya cepat dan kanan. Buat Albop, jangan galak-galak nanti kita kalahin. Wah, Ay. nanti apa? Enggak, masalahnya untuk RRQ kita tahu mereka ini bulat banget ngambil satu suara untuk bisa push. Satu orang di lock, satu orang bakal di lock. iya, Ini paham, satu paham. tujuan kayak begini nih yang emang wajib dimiliki juga Tapi dari tiap tim. kemarin tadi gue siang itu sempat nonton rematch Yang kemarin. Yang kemarin gue lihat. Jadi ada satu hal ya yang dibuat Lemon ya. Apa itu? Lemon itu kayak sebenarnya presence-nya dia yang berbahaya. Sadar nggak? Kayak secara nggak langsung target lo karena dia ditambah lagi. Sekarang mid laner adalah orang yang paling penting. Iya, karena Di kan tangan Lemon. udah sempat aku bilang bahwa sekarang tuh udah bakal bergeser ke arah mid laner.
Dan kalau misalkan kita mungkin akan head to head kan Moreno yang sama-sama mid laner juga. Yes. Di sini dengan kill participation yang tidak begitu berbeda jauh, tapi untuk dari Lemon sendiri dengan bagaimana performa dia kemarin dengan menggunakan Yves, ini bisa memicu bagaimana banyaknya source yang akan dikeluarkan oleh teman-teman dari Big Hero Alpha. Melihat juga dari bagian high ground. Oke, kita ngomongin satu hero ini dengan power yang begitu luar biasa, slow effect dia punya, damage burst dia juga ada, tapi presence-nya tadi yang sempat dibilang sama Ranger Emas adalah bagaimana kehadiran dari Lemon untuk men-trigger atau memicu beberapa source skill yang digunakan. Ini benar-benar nyata. Jadi ketika Lemon buka reward manipulation, tidak menutup kemungkinan Big Hero Alpha juga bakal melakukan hal yang sama. Oke, tadi menurut gue adalah mereka mungkin bisa aja bertujuan langsung untuk menghilangkan beberapa marksman ya. Karena untuk Franco sendiri dikomboin sama Beatrix, oke dia efek suppress, dia Bloodhound ditembak dengan Nibiru aja udah kelar keluarannya. Lalu bisa aja dia menggunakan Cloud, tapi ternyata untuk kali ini ada mid lane yang dihilangkan terlebih dahulu, mengecilkan lagi nih. Karena lu lihat gak tadi di ada head to head antara Lemon dan juga Moreno. Moreno kill participation di posisi 6. Iya, Tapi lihat damage deal-nya. Damage deal-nya sangat Iya. tinggi. Jadi Maksimal artinya banget. dia poking damage-nya dapat dan eksekusinya berarti dia tetap ada. Malah aku kalau udah lihat kayak gini, Yves menjadi tanda tanya. Kalau di ban dan ini akan menuju kepada Lilia untuk Big Hero Alpha, satu hal yang aku tunggu-tunggu malah. Apa? Legendary Kaguranya mungkin akan muncul di sini. Balmond di ban, kita tahu ini adalah perfect juggler. Yep. Di tangan Albert, kita tahu Balmond juga punya 2 retribution, lethal counter, secure objektif, retribution aslinya juga bakal nge-follow up. Bahkan lebih memaksa ke arah lo pakai nih Pakuito di jungler ya. Jangan lo kasih ke samping karena Ya. kita tahu dengan adanya Esmeralda di pick yang ketiga Profesor KB. Ini landing phase Pakuito bakal lebih cepat. Gak usah mungkin. jauh-jauh, Lancelot aja masih ada. Yes. Lancelot aja masih Kopeo ada. udah nggak ada. Mas. Kopeo sih Hayabusa. nggak ada. Hayabusa. Oke, Hayabusa kita ngomongin soal eksekusi, finishing. Yes, apalagi Kotlin. Kita tahu sekarang tiba-tiba mata kita mengarah ke arah Marky. Your Cloud. team is picking. Di ban begitu saja. Jadi Oke, memperkecil lagi sedikit. opsi gold laner yang tadi udah sempat kita bahas Diarahkan bagaimana ke Beatrix. untuk jump in ke arah belakang. Beatrix mungkin enggak, tapi malah menurutku Nathan bisa dibawa di sini. Oh, diarahkan Itu ke hero-nya Marky banget soalnya. Hero Marky tapi Oke. sekarang posisinya Atlas. Iya, itu minusnya. Posisinya Bawa sekarang Purify, Atlas. bawa Purify atau ya dia bakal lebih mainin ke arah ini dia Yves. Oh, Yves yang bakal sekarang. diamankan untuk high ground dan ini yang tadi aku sempat bahas. Kalau Yves-nya diamankan Big Hero Alpha atau Lilia, hero-hero yang punya slow effect, the legendary Kagura possible banget di sini dengan combo dari Atlas. Apalagi dengan adanya Kagura ini, dia butuh hanya Yin Yang Overturn. Sekarang Yin Yang Overturn lebih sangat enak untuk orang hero-hero kayak Lancelot. Lancelot. The message. Dan bahkan juga Lunox Lunox. ternyata. Jangan The lupa- single target ternyata. Tapi jangan lupakan Lunox-nya Lemon di season ke 5 apa 6 gitu. Oke, 5. 5. 6 dia ada di gold ya? 6 juga, 6 dia bawa Lunox. 6. Dia bawa Lunox. Iya, Waktu Lunox. berhadapan di Grand Final lawan Alter Ego. Yes, makanya Lunox ya, jangan lupakan Lunox ya. Dan bahkan ini dia, hero Marky. Marky Apakah dia tuh Berikan membawa ke arah... Atlas masalahnya depan ya. Ini puyeng lah ini. Dia Oke, bawa dia- physical. Dia harus bawa physical damage dealer. Clean mungkin menurutku di sini oke. jangan. Kalau misalnya maupun sekali Kalau oke, kalau Brody. antara Beatrix, no. Atau Iritel. Brody, Irital Irit- boleh, tapi adalah concernnya dari Franco-nya Dengan siap. mobilitas yang cukup tinggi sih, ataupun mereka Ya, juga mobilitas masih ada. Mungkin kita akan melihat bagaimana Iritel. Tapi Bruno! out of nowhere, dia mau menangin range-nya. Dia pengen menangin laning base. Dan bahkan kalau nanti tiba-tiba Finn maju dengan menggunakan perfect match, bakal ditendang balik ke arah belakang. Dan satu hal ya, Dengan Wave of the World. ini gua sering banget ngelihat Bruno menangin laning phase Yep. di Karena rank jaraknya. ketika gua main sama KB. Dan Karena itu KB jaraknya. selalu main itu dan 1-1. Mostly di laning phase sama KB ketika KB Bruno dan 1-1. 1-1-nya kalah. Karena Iya. dia nggak butuh waktu. Nggak nyampe. Sama Iya. waktunya dia nggak butuh waktu Iya, yang banyak. kritikalnya. Dia main yang kritikal Tak mundur. terkumpul, efek slow ada, bola berapi. Tapi tanda tanyanya satu, Apa apakah itu? dia akan membawa Electro Flash? Karena itu yang bikin dia survive. Ya. Ya. Bruno bakal survive kalau dia bawa Electro Flash atau Emblem Marksman. Yang nanti per 10 detik dia akan menambahkan movement speed-nya Yap. juga. Oke, tapi nampaknya buat kalian semua yang ada di rumah, jangan lupa ini adalah penentuan. Bigetron harus mematahkan kutukan atau bahkan Bigetron harus kembali tunduk kepada sang raja. Sebentar lagi kita bakal langsung lihat balasan dendam dari Bigetron yang akan coba mereka hantam di kali ini. Dan menuju ke arah Lane of Dawn, EPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go. Let's go bersama dengan Galung Emas. KB. Bolong. Ranger Emas. Oke, let's go. Kayeye dan juga Finn berhadapan langsung di area mid. Mereka bertemu, santai dulu dan semuanya. Fokus terhadap Purple Buff, mengamankan terlebih dahulu. Akai di posisinya, lanjut di posisinya, dan Finn mengarah dulu ke area mid. Dan aku Electro gagal Flash. fokus. Ya kan Electro Flash? Electro Flash. Aku gagal fokus gak cuma Electro Flash tapi Max, lihat.
Kung Fu Panda. Hai, dan Iron Hook karena Bagus Lemon banget. kali ini bakal coba dihantam, tapi lihat di sisi dari arah top lane Marky Buset. melakukan Oh. poking. Dan bahkan Skylar tertinggal satu level, satu buah tendangan kembali Marky. Lihat, dia menunjukkan kualitas Bruno yang memang memiliki damage yang cukup berat. Bahkan ada Finn di depan sana yang coba untuk menjaga pergerakan dari KYY. Berhasil menangkap dari seorang Skylar. Masih ada The Soft Flower, it's okay. Buset, mempertahankan bola biar nggak hilang itu loh, Pak. Stuck Iya, ya. stucknya itu loh, ini efek slow-nya, kritikalnya itu pasti bakal masuk dan sering banget memberikan damage kagetan. Tapi coba lihat untuk kali ini Atlasnya mencoba untuk memberikan gangguan dan juga membackup Oh, langsung stucknya berapa karena tuh? dari Wanwa tapi tertarik sudah untuk kali ini. Mau pergi ke arah mana? Marky! Marky, debut pertamanya mendapatkan first blood. First blood di tangan Marky. Itu stuck 10 sih. Itu stuck 10. Karena lihat deh tadi, berkurangnya dari kecil-kecil Iya, buat benar. cepat. Dan Finn itu jadi korbannya. Karena dia yang bisa dibilang jadi apa ya, tumpuan startnya. Tapi sorry tuh. Wih, masih bertahan untuk Sorizo kali ini, di mana dirinya nggak memiliki begitu banyak darah, tapi dengan Frost Moon Shield dan juga Stardust Stand harusnya ada shield tambahan yang masih bisa memberinya backupan lagi. Dan bahkan lihat trigger disiplin dari seorang Albert. Dia tahan dari Phantom Execution-nya. Dia nggak main masuk ke arah belakang. Dan ini dia, pertempuran cukup besar dari tim Bigator dan juga Araki Hoshi. Albert berada di garis depan dan bahkan tidak berhasil tertangkap dengan satu buah Chondros. Tapi ini mungkin menjadi salah satu momen di mana Bigator mendapatkan keunggulan atas turtle dari tim RRQ. Dilepaskan Lemon di depan sana, Darken telah dikeluarkan dan bahkan Lemon satu buah Bloody Hand, Flicker win. Bloody Hand kaya berhasil mendapatkan semua. Atlas pasal lane dan bahkan berhasil mendapatkan satu. Double kill lagi for triple kill. Dan ternyata diambil oleh seorang R7. Satu dibalas 3. Wah, gila sih itu. Wow. Trigger yang dilakukan Lemon, dia loncat ke arah depan, makan semua source skill. Lihat, ada pergerakan dari Max-nya juga, Key-nya juga langsung ngegigit. Begitu banyak reward manipulation juga yang menutup pergerakan dari Bigaton Alpha, sehingga source ultimate-nya tertangkap dengan Fataling itu terlalu banyak momentum yang begitu wasted. Lihat, Bloody Hand, reward manipulation, heavy spin, semuanya hanya untuk Lemon. Dan ketika Finn-nya dapetin Fataling kena 4, langsung ada knockout strike. Dan begitu banyaknya eksekusi dari Albert dengan double kill dan poin-poin penting dari R7. Yes, dan bahkan kita lihat di sini Pak Pulung di arah top lane Marky masih berada di posisi yang unggul dari para pemain dari tim RRQ Hoshi Skylar. Dia udah punya Berserker Fury loh, harus jauh berhati-hati lagi. Kalau bisa tidak memberikan dia kesempatan untuk bisa mempertahankan stacknya pola tapi talent. Moving speed speed again. untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert masih coba untuk farming. Marky seorang Nah. diri dan Sama Skylar, ini biasanya dia akan selalu membawa ke arah attack speed. Karena One nggak butuh movement speed. iya betul. Dia bergantung pada basic attack dan juga untuk dari segi pasifnya. Dan untuk sekarang, Finn lagi-lagi. Weh, Jangan udah. lupakan Pak Pulung. Oke, itu dia ditarik nggak kena dan sekarang Fatalingnya kena langsung arah Dora dan udah ada lagi satu backup di bagian belakang. Untungnya Heavy Spin bisa menghilangkan itu semua. Oke, Finn memberikan badannya. Biarkan dia ditumbangkan. Karena di sisi sebaliknya, ini akan menjadi keunggulan untuk seorang Skylar. Tapi nampaknya Skylar tidak mendapatkan itu karena Marky tidak pulang. Kayak Bloody Hand, itu spawn dari Marky. Kali ini gak bisa menyelamatkan dirinya, one last hit dan ternyata Skylar still survive. Terlalu jauh di arah top lane. Marky again berhasil memberikan sedikit permainan luar biasa. PT Execution Mr. Bahkan KYY down. Albert membalaskan satu buah poin Wow. untuk tim Marky Hoshi. Ini Albert kayak ibaratnya kayak menjadi pusat pengaduan ya. Di mana rekan-rekan yang membuat setup, membuat sebuah inisiasi. Albert harus menjadi sang eksekutor untuk bisa mendapat dan sejauh ini selalu ada loh. Bang, Yes. saya dipukul bang. Nah, datang Albert udah. Tapi balik lagi dengan 100% kill participation yang dihadirkan, artinya emang selalu ada fight ketika ada Albert. Dia udah punya War X. Siap. Dan ini makin lebih berbahaya karena Max harus memperhitungkan. Fataling! Phantom Execution Prakodan! Real World Manipulation, Mass Retribution diamankan dan bahkan di sisi lain Crossbounding terbuka begitu saja. Seperti yang Pak Pulung dan Profesor kami bilang, Albert seperti pengaduan tapi Marky dia berhasil mendapatkan satu buah turret. Itu memang kecil, terlihat ada satu turret, tapi dia berhasil mengamankan platingan dan bahkan dia untung jauh atas seorang Skylar. Oke, Turtle bisa nongol lagi tapi tidak untuk Turret di mana. Turret tidak akan tumbuh kembali.
hilang, ya sudah. Menjadi kecil, menjadi agak menyusut juga area pertahanan dari RRQ OC yang ada di bagian atas. Dan mereka pun harus terfokus untuk bisa melakukan itu. Yes, turret gak bakal bisa tumbuh lagi. Ini seperti bubur sudah jadi nasi. Dan bahkan ada masuk lane. Sorizo terburst dengan cukup besar. Tapi Finn mencari KYY. Di mana beradaannya. Dan Phantom yang bisa terpakan Moreno. Real World Manipulation save the day. Tidak Moreno. Dengan permainan luar biasa bagus. Tapi KYY menahan dirinya gak bisa apa lagi yang dia lakukan. Bahkan KYY hanya bisa berpasrah diri kepada yang kuasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada yang bisa membuat Source berhenti menumbangkan dia. Oke, 8 berbanding 3 poin killnya di tengah. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena satu tersyarat ya. Sementara Marky sudah bergerak akan kemana lagi rotasinya. Scarlet Phantom. Satu kritikal lagi masuk ke dalam tubuh dari Bruno. Bukan hanya kritikal, attack speed. Jangan lupakan itu. Yep. Dan bahkan dari Sorizo udah punya Enchantment of Talisman dari sisi Bigetron Alpha yang tadinya mereka melakukan sebuah owning, tapi kali ini semua berbalik. Seperti semudah itu dia berbalik hati kepada yang lain. Aduh, Gak usah pukul meja gitu ya Pak ya. Tapi untuk sekarang turtle-nya 1 untuk 1. Yep. Yes. Dan ini yang mungkin akan menjadi sedikit pembeda dengan gold leading yang menuju ke arah 4000. Tadinya Bigetron Alpha unggul dari segi objektif, tapi turretnya bisa dibilang cukup berimbang. Bottom lane hancur, top lane hancur, dan buat sekarang ganking adalah satu-satunya cara untuk didapatkan dari Bigetron Alpha. Memaksimalkan kicking dari bottom lane. RRQ R7 berdapatkan Lemon mencoba menyelamatkan R7. Ironhook-nya tercancel. Lihat berapa banyak soft skill yang keluar dari bottom lane. Tapi ini membuat Team Bigetron tidak berhasil melakukan apapun kecuali turret. Ingat turret tidak tumbuh lagi. Dan nampaknya tumbuh rasa sayang akhirnya turun ke arah belakang. Waduh. Apa yang tumbuh? Rasa sayang. Wah. Melihat yang cantik. Betul sekali. Kenapa? Karena Mobile Legends pun sama seperti kehidupan di mana lu harus belajar rotasi atau lu juga belajar untuk menerima semuanya tidak sesuai ekspektasi. Ya, lo harus belajar rotasi dan lo harus menerima belajar kenyataan kalau hidup tidak seindah itu. Dodge lagi R7. Waduh, ini dia Fatalinya akankah keluar namun tidak. Karena masih bisa kabur ke bagian belakang tapi purple buff-nya dijagain. 1 kali 24 jam lu nggak boleh ada di area tersebut. Ajimania matang! KYY! One Iron Hook berhasil mendapatkan Albert Shutdown didapatkan. What a play from KYY! Dan itu kayaknya adalah Iron Hook personal. Itu Iya. Iron Hook personal, itu targetnya bener-bener on point banget. Gua nggak setuju, itu Iron Hook sentimental. Sentimental. Itu semuanya pakai perasaan sepertinya Profesor. Oke, mereka punya kesempatan membalikan keadaan. Mereka bisa mendapatkan area mid, tapi ternyata tidak untuk kali ini karena Skylar-nya di bagian belakang dan juga untuk perfect match ya. Udah mulai maju ke bagian depan, masih belok kiri dulu. Belum mau ke kanan. Gue bisa melihat ini Bigetron punya power yang cukup kuat dengan line up ini nampaknya ya. Ya, apalagi buat sekarang nih. Max yang sudah mencoba dengan AK-nya, skin eksklusif dari Mobile Legends Bang Bang X Kung Fu Panda yang sekarang lagi benar-benar ada efeknya. Hai, gitu. Nyanyi dong Profesor. Kung Fu Fighting. Hai, hai. Yoi, jangan lupa beli ya. Dan buat kalian semua yang nggak punya diamond, makanya itu kalian harus belajar dari sini. Oke, itemnya. Untuk Ki sendiri dia udah selesai dengan Dominance Ice, tapi dia butuh lebih dari itu. Karena kalau misalkan dia yang jadi samsak, dia yang bakal bonyok di sini. Udah terlalu banyak dealing damage dari teman-teman RRQ Hoshi, dan sementara itu Finn. Apa yang terjadi? Barusan Oke. ada suara rantai yang terdengar pula. Oke. Tapi jujur, ini aku lebih suka itemnya kayak gini. Ada clock, ada armor, ada regen HP, dan ada darah. Finn akan menimbulkan tanda-tandanya. Dia mau kemana? Radiant armor dia bisa. Immortal dia bisa. Banyak item yang bisa dia dapatkan, tapi dia benar-benar melengkapi dari keseluruhan magical, darahnya, regennya, armornya. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh kedua tim ini ya. Sejauh ini mereka masih berputar di area mid, belum ada lagi inisiasi yang benar-benar terjadi. Finn lah emang benar-benar menjadi preman di dalam permainan ini, di mana saat dirinya nongol semuanya mundur, semuanya pergi dari tersebut, dan Finn yang mencoba untuk maju ke bagian depan dengan perfect match. Siapakah yang akan langsung terpancing? Real Manipulation udah langsung dikeluarkan, Fatalinya tidak sempat sejauh ini karena dirinya udah langsung menghilang, sementara Lordnya masih kebingungan, pusing masuk lagi ke dalam pit yang dia miliki, dan pertempuran kembali terpisah. Masalahnya adalah bloody hand yang tepat dari seorang KYY. Finn bahkan nggak bisa memfataling seorang Moreno. Dan ketika udah tidak ada flicker dari seorang Bibin, kali ini dia nggak bisa kemana-mana dan bakal langsung ditumbangkan. Lihat di arah Lord. Tapi jangan lupakan Bigetron harus mengingat retribusi dari seorang Albert. Apalagi dengan satu balance selotnya. Marky membantu pergerakan Max untuk melakukan satu buah Lord. Dan ini dia kekompakan dari R7 masuk ke dalam dan kayak ini down. Dan retribusi kiamat dari Ben berhasil
berhasil mencuri dan mundur ke arah belakang. Mereka harus disengage, mereka nggak boleh memaksakan team fight. Vigator sudah mendapatkan keuntungan dan mereka harus mundur kembali sampai KYY bisa kembali ke line up down. Wow, pengen pacaran sama anak Kuntusi, pengen Lord, tapi nggak dikasih. Itulah yang terjadi di mana untuk Vigator Alpha berhasil mengusir dengan heavy spin yang dimiliki, retributionnya on point, dan Ararki. Ada PR yang harus diwaspadai. Mau ngomong hai tapi nggak disapa. Waduh, Ternyata Lordnya dicuri Bigetron Alpha. wow. Dan inilah dia Albert yang tadi sempat hampir bisa dibilang untuk melakukan PM execution, tapi namun itu ada heavy spin. Dan ini Akai kita tahu untuk kendali dia di dalam Lord itu mahal banget. Heavy spin bisa ngedorong siapapun. Dan bahkan dengan retribution yang on point kali ini Max berhasil mengamankan untuk di menit yang ke-11. Walaupun kita melihat secara gold leading, Oh, R7 akan ke down dan ternyata hilang begitu Pick off saja. lagi. Pick off lagi dari KYY. Bahkan Marky sempat melakukan satu buah poking untuk stacknya agar ketika team fight dia dengan stack yang maksimal. Lihat dari kondisi seperti ini, Ararkiosi berada terpressure di posisi 3 lane, 3 lane push yang kali ini tidak baik dan bahkan Arrow Hook di sekarang belakang. Albert target ke arah Marky. Albert tidak boleh gelap mata. Target yang utama bukan Marky karena ketika dia menuju ke arah Marky itu bisa menjadi berbahaya Profesor. Ya, Bisa. tackle. Yes, dia ada tackle dan bahkan dia bisa menjadi satu buah pisau bermata dua tapi Finn. Setelah melakukan konsilnya, KYY menjadi pilihan. Flicker ke arah belakang, trigger disiplin dari seorang Finn. Akhirnya berbuah manis. dan itu kayaknya bakal hanya memberikan space untuk Skylar. Karena balik lagi di sini udah nggak ada lagi Bloodihan dengan Flicker. Nggak ada lagi Ki loncat tiba-tiba gigit, nggak ada. Yes. Jadi Skylar udah bisa dibilang ada di tempat yang aman, tapi tidak untuk waktu yang lama. Ingat 2 menit, Yes. 100 detikan. buat Dan sekarang. bahkan menuju ke arah belakang KYY. Fatal ini ditarik, Lemon is coming. Dan bahkan di sana crossbow of tank. With the touch of the team Moreno Max. Memiliki mundur bermain tim Ararkiosi. Setidaknya para pemain dari tim Bigetron hanya kehilangan KYY. Tapi di sisi sebaliknya, Ararkiosi harus melakukan tugas bersih-bersih dulu, Say. Bersih-bersih dulu. Begitu banyaknya wave minion yang ada di tiap lane-nya. Real time win probability di mana Ararki 60%, Vigator Alpha 40%. Buat sekarang Skylar pun memiliki item yang sama, yaitu Waduh. adalah Scarlet Phantom. Efek frenzy-nya. Efek frenzy-nya akan menimbulkan sebuah Kacau, kritikal Pak. yang sangat mengerikan, tapi berarti Moreno bukan lagi targetnya karena udah punya win structure. Dan semuanya pasti bakal rontok, Pak. Iya. Rontok banget dengan adanya satu item ini juga. Oke, mungkin targetnya lebih ke arah depan. Frontliner seperti Max mungkin? Yap. Karena kita tahu untuk Demon Hunter Sword juga akan melumpuhkan bagaimana total HP yang dimiliki oleh seorang Akai itu sendiri. Lemon juga memiliki damage dealt by Axe yang tertinggi untuk sekarang 29.000 damage dealt, dan Skylar udah mulai menyusul juga dengan tadi Crossbow of Tank yang sangat on point. Lord akan muncul dalam waktu 5 detik lagi, dan untuk sekarang bagaimana setupnya bergantung kepada dua laner kita yang lagi motong lane, Sorizo dan juga R7. Yes, oke. Lord yang kali ini mungkin nampaknya harus coba diatasi oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha karena ini Lord yang cukup penting. Mereka bisa membalikan keadaan dan bahkan lihat After Counter dikeluarkan dari Finn. Memakai flicker yang Max di depan sana dan bahkan retribution di spot point. Kalah menuju ke arah depan. Tidak berhasil mendapatkan satu buah retribution, memilih untuk mundur, tapi Sorizo jangan sampai offside. Yang gue suka dari Sorizo adalah dia selalu memanfaatkan laningnya. Dia selalu berada di posisi yang setidaknya gue harus menuju ke arah depan membawa minion gue agar kalau team fight di Turtle atau Lordnya kalah, gue tuh nggak kehilangan. Dan lihat aja, lihat di mapnya. Sorizo langsung menuju ke bagian top lane. Iya, dia tahu. Itu adalah mirror dari tempat Lord berada. Lordnya karena berada di bawah. Apalagi Lord Enhance, ini bakal didorong banget karena R7 menangin di arah bottom lane. Tapi untuk sekarang setupnya bakal seperti apa? Oke, setupnya kita bakal lihat ini harus menjadi satu buah poin utama untuk Finn. Lord dari bottom lane, dia lepaskan begitu saja. Ternyata bukan itu poin utamanya. Dan Finn kalian menuju ke arah belakang, mencoba untuk melakukan zoning out. Berhasil dapetin satu buah turret. Para pemain dari tim Bigetron Alpha 40 dan I don't know! R7 masih mantap dan down! R7 still survive kah? Dan bahkan R7 tidak tumpah! Oh my god! R7 still survive, Bang Ulu! Oke, dan ini dia roll dengan untuk aja terbuka. Double kill berhasil didapatkan oleh One dan mereka punya kesempatan langsung menyelesaikan game ini di mana Finn-nya mulai maju lagi dan juga satu besar di area top lane. Udah dihancurkan. Oke, Albert menuju ke arah belakang, fokus ke arah depan, KYY down, dan bahkan Albert langsung masih bisa diberikan fokus ke arah B3, beli apapun yang terjadi. Ararkiosi take the game. Ararkiosi mengamankan game yang pertama. R7 by
Dying Time, R7 selamat dan bahkan tidak tumbang di dalam hamburan sang robot. Wow, R7 memancing, mengambil, mencuri, menjajah seluruh source skill yang dimiliki oleh pemain Big Hero Alpha. Dan setelah itu mereka nggak punya apa-apa lagi. Dan masalah utamanya adalah karena dia tidak tertangkap. Tidak tumbang sama sekali. Dan senyuman langsung muncul dari Funi karena Full senyum. full senyum tentunya dengan melihat retribution yang on point seperti tadi. Apalagi melihat bagaimana apa ya bisa bilang pembagian team fight yang menurut aku sendiri ini terlalu banyak kekacauan. Let's say di bottom lane, Lordnya mendapatkan base turret. Oke. Di mid lane, itu inner turretnya udah benar-benar kedorong sama R7. Dan tiba-tiba